Dapat hadiah, ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Sejumlah korban selamat bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandenarum, Banjarnegara, Jawa Tengah saat ini mengungsi di Gor Desa Beji. Adapun sebelumnya beberapa dari mereka sempat mengungsi ke hutan saat bencana longsor. Mereka kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke Gor Desa Beji. Berdasarkan pantauan pada Jumat 21 November, petugas dari Dinas Sosial Jateng mendatangi Gor Desa Beji untuk memberi hiburan pada anak-anak korban longsor. Mereka kemudian mengajak anak-anak untuk berinteraksi dan bernyanyi. Seorang balita berusia 3 tahun bernama Kalisa nampak ceria ketika mendapat hadiah berupa mainan dan makanan dari petugas. Subkor Pelindungan Korban Bencana Alam Dinsos Jateng, Gatut Rudi, menyampaikan pihaknya menyalurkan 150 alat edukasi serta beberapa box makanan ringan pada anak-anak. Terkait kejadian tersebut, Kementerian Sosial melalui Dinsos Jateng maupun Kabupaten Banjarnegara telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi. Sementara itu, seorang pengungsi bernama Suparmi saat ditemui pada Jumat 21 November menuturkan dirinya dan ratusan pengungsi lainnya masih membutuhkan makanan serta obat-obatan. Suparmi mengaku saat kejadian longsor, dirinya dan keluarga sama sekali tidak membawa barang berharga apapun termasuk kartu identitas. Kini Suparmi mengkhawatirkan pendidikan sang anak yang duduk di bangku kelas 9 SMP. Ia pun berharap adanya perhatian dari pemerintah. Sementara itu, warga lainnya bernama Hartini mengaku membutuhkan bantuan pakaian anak dan perlengkapan mandi. Sejauh ini, dirinya belum mengecek kondisi rumahnya pasca longsor. Hartini berharap agar ada perhatian dari pemerintah terkait rumah warga yang hancur dan rusak akibat longsor. Saya dari prihatin atas kejadian yang ada di tempat Pandenarum. Pada prinsipnya semua bencana itu tidak ada yang menginginkan, betul? Nah, tapi karena itu kehendak Allah, satu. Di sisi lain itu juga buat kita semua bahwa kita harus introspeksi kita juga. Dapat hadiah, ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Setelah Jumatan sore hari. Korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah telah memasuki hari ke-7 pada Sabtu 22 November. Adapun hasil pencarian tim SAR gabungan pada Jumat 21 November kemarin menemukan 2 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, maka kini masih ada 16 orang yang belum ditemukan. Selain jenazah, tim SAR gabungan juga menemukan 2 body part yang saat ini belum teridentifikasi. Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Tanah Longsor, Letkol CZI Teguh Prasetyanto dalam keterangan pers mengatakan, proses pencarian terkendala hujan deras yang mengguyur lokasi pada siang dan sore hari. Alhasil penggunaan alat berat yang sedianya mempermudah proses pencarian menjadi kurang maksimal. Sementara itu di sisi lain pihaknya sudah membuat sodetan di embung yang ada di dekat titik longsor. Pembuatan embung tersebut diharapkan dapat mengurangi kerawanan bencana susulan. Proses pencarian para korban bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandenarum ini melibatkan 23 alat berat. Adapun untuk proses pencarian manual, sebanyak 500 personel SAR gabungan dikerahkan ke lokasi. Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, menyampaikan proses pencarian akan masih difokuskan di sektor A dan C. Hal ini berdasarkan hasil asesmen dan keterangan dari warga yang kemudian jadi pertimbangan fokus pencarian. Mengingat sebelumnya tim berhasil menemukan korban di sektor C yang berjarak 1 km dari rumah yang ada di sektor A. Untuk mempercepat proses pencarian,
Juga turut dikerahkan K9 atau anjing pelacak untuk menyisir area terdampak longsoran. Sebanyak 10 jenazah korban longsor berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Susanti, Jonathan Prayoga, Lewih berusia 40 tahun, Darti berusia 30 tahun, kemudian Tui berusia 50 tahun, Esia, Maruni, Lipah, Karti, dan Warjono Lamar. Sedangkan 2 body part masih dalam proses identifikasi tim DVI Polri. Para media sekalian, jadi pada sore hari ini kita menginjak hari ke-6 hari ini, tanggal 21 November 2025. Untuk kegiatan hari ini kita dari pagi sudah melaksanakan kegiatan apel gabungan, kemudian untuk melaksanakan lanjutkan operasi evakuasi pencarian korban. Hari ini memang kendalanya adalah cuaca pada hari ini kurang kondusif, karena di sebelum Jumatan sampai setelah Jumatan itu hujan deras di lokasi, kemudian sorenya juga hujan deras juga. Makanya hari ini untuk penggunaan proses pencarian korban menggunakan alat berat kurang maksimal. Tapi alhamdulillah di sore harinya kita bisa menemukan 2 korban di pukul 16.30 dan pukul 17.00. Untuk hari ini jumlah korban yang ditemukan ada 2 orang, yaitu perempuan dan 1 anak-anak. Yang perempuan atas nama Ibu Nyonya Susanti, dan yang anak-anak namanya Jonathan Prayoga. Ya, jadi total untuk korban sampai dengan hari ini 12 orang, 2 body part. Kemudian total yang belum terdeteksi 16 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.